Ini sangat menakutkan. Wow, kenapa menakutkan? Kamu tidak bisa menari. Anakku juga bisa melakukannya. Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Nah teman-teman, thank you so much sudah mengklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi panas banget untuk diperbincangkan dan of course sangat banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung klik subscribe dan jangan lupa juga buat bunyikan loncengnya. Oke, dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Well, para pendengar-pendengar, untuk berita pertama, kita akan membahas tentang netizen yang sudah menduga member Blackpink ini tidak akan memperpanjang kontraknya dengan YG Entertainment. Lalu, siapakah member yang dimaksud? Meskipun masih ada sekitar setengah tahun tersisa hingga kontrak antara YG dan Blackpink berakhir, pakar industri, media, dan penggemar menunjukkan minat yang tinggi. Apakah semua anggota Blackpink akan memperbaharui kontrak mereka atau tidak? Beberapa netizen bahkan mencurigai Rose sebagai member pertama yang tidak memperpanjang kontraknya dengan YG Entertainment. Secara khusus, netizen menemukan bahwa CEO dari Capitol Record telah mengikuti Rose di Instagram. Rose juga merupakan member Blackpink yang diikutinya. Nah, inilah yang membuat netizen bertanya-tanya, apakah ada hubungan di antara mereka atau tidak? Capitol Record sendiri terkenal sebagai perusahaan manajemen boyband legendaris, yakni The Beatles. Udah ada yang kenal The Beatles belum? Sehingga oleh karena itulah netizen berpikir jika Rose akan bergabung dengan agensi ini dan dia mungkin akan bebas melakukan aktivitas solo daripada memiliki banyak batasan seperti halnya dia di YG Entertainment. Namun diketahui juga bahwa CEO dari Capitol Record juga mengikuti Aib, sehingga banyak netizen yang menganggap mungkin dia mengikuti Rose tidak berarti apa-apa atau mungkin dia di sini hanya penggemar biasa dari Rose saja. Dan tidak hanya Rose saja, tapi banyak juga yang memprediksi bagaimana masa depan dari Lisa Blackpink di YG Entertainment. Sebelumnya ada outlet media Korea yakni Munhwa Ilbo itu sudah melaporkan proses perpanjangan kontrak Blackpink dengan YG dan mengatakan bahwa itu tidak berjalan dengan mulus. Secara khusus, Lisa juga diungkapkan oleh orang dalam industri bahwa dia dijamin 100 miliar won untuk meninggalkan YG Entertainment. Dan berikut adalah bagaimana pernyataan lengkap dari artikel tersebut. Dari apa yang saya pahami, agensi di negara-negara seperti Cina mengatakan keinginan mereka untuk menawarkan jaminan sekitar 100 miliar Korea won atau jika didolarkan jumlahnya bisa mencapai 81,2 juta US dollar. Adapun untuk Lisa ini memiliki pengaruh penuh tidak hanya di negara asalnya di Thailand, tetapi juga di pasar Asia Tenggara. Ketika kamu mempertimbangkan skala pasar Korea, akan sulit bagi agensi Korea untuk menangani tawaran semacam itu. Saat berita tersebut dirilis, pasti membuat netizen kaget. Meskipun itu hanya dari orang dalam dan baik Lisa maupun YG Entertainment tidak memberikan petunjuk tentang kepergiannya dari agensi tersebut. Dan ini sudah menunjukkan bagaimana pengaruh besar Lisa di pasar global. Adapun untuk Blackpink, setelah mereka comeback dengan Born Pink setelah 2 tahun hiatus, Blackpink telah melakukan tur keliling dunia dan memberikan penampilan yang luar biasa. Sementara tur dunia grup wanita ini masih berlangsung di Asia, mereka juga telah membuat berbagai rekor baru. Secara khusus, Lash Amerika Utara Born Pink sekarang menjadi tur berpenghasilan kotor tertinggi oleh artis wanita Asia dalam sejarah Amerika Serikat. Menurut sebuah laporan oleh Touring Data pada tanggal 27 Januari, Blackpink memperoleh 31.643.455 US dollar dari pemberhentian tur dunia Born Pink mereka di Amerika Utara dengan total 119.952 tiket terjual dalam 10 hari 14 pertunjukan. Meskipun 2 pertunjukan mereka di Hamilton dan juga 2 pertunjukan di Los Angeles belum mengumumkan data, girl group ini telah mengumpulkan jumlah yang sangat mengesankan dan jumlahnya ini akan sangat sulit dilampaui oleh girl group lain. Bersama dengan aktualitas mereka yang besar, Blackpink juga telah membangun posisi stabil di Amerika Serikat dan juga Kanada dengan berbagai malam konser yang terjual habis. Di sana mereka juga tidak hanya menarik banyak penggemar asing, tetapi juga selebriti asing yang dikenal sebagai penggemarnya. Kita sebut saja ada Olivia Rodrigo, lalu ada juga Conan Gray. Selain itu, Camila Cabello juga berdua dengan Jisoo di perhentian Blackpink di Los Angeles, membuat para penonton juga bersemangat menonton bagaimana penampilan mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Blackpink adalah salah satu artis wanita top di Amerika Utara. Lanjut ke berita kedua, kita akan membahas tentang Momoland. Bagaimana nih masa depan dari Momoland? Apakah Momoland secara diam-diam sudah dibubarkan? Dan siapa sih member yang masa depannya itu paling menjanjikan?
Jadi guys, pada tanggal 27 Januari, MLD Entertainment selaku agensi dari Momoland mengatakan, setelah berdiskusi panjang dengan para member Momoland seperti Hyebin, Jane, Nayeon, Choi, Ahin, dan juga Nancy, kami menghormati pendapat satu sama lain dan setuju untuk mengakhiri kontrak eksklusif setelah masa kontrak berakhir. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Momoland karena telah bersama dengan kami sebagai artis untuk waktu yang lama. Dan kami juga akan dengan tulus mendukung masa depan para anggota. Kami juga meminta para penggemar untuk terus mencintai dan menyemangati keenam anggota yang akan memulai dari awal. Well guys, dari berita tadi dapat kita simpulkan bahwa sekarang untuk para member Momoland itu sudah tidak berada di MLD Entertainment. Mereka sudah keluar dari agensi tersebut dan kembali lagi memulai dengan agensi yang baru. Dan kita tidak tahu apakah Momoland ini akan tetap sebagai grup atau dibubarkan. Namun berdasarkan banyak kasus yang aku temui, let's say seperti Exit pun seperti itu, mereka juga tidak berada dalam agensi yang sama. Tapi setelah keluar dari agensi, mereka juga tetap bersama dan bisa comeback kapanpun mereka mau. Habis itu ada juga GOT7 yang meskipun sekarang semua membernya sudah keluar dari JYP Entertainment, mereka tetap sama-sama kok guys. Mereka tetap bisa comeback kapanpun mereka mau, kapanpun mereka bisa. Meskipun mereka juga berbeda agensi. Jadi kesimpulannya adalah untuk Momoland, selama agensi belum mengatakan bubar, ini berarti bahwa Momoland itu tetap ada. Sementara para penggemar bersedih atas berita tersebut, mereka yakin idol mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkembang di masa depan nanti. Momoland sendiri itu dibentuk melalui acara Survival Mnet, yakni Finding Momoland yang penuh dengan banyak rintangan. Setelah hits Boom Boom, girl group ini tidak terdeteksi dan menghasilkan beberapa terobosan. Dari line up yang semulanya beranggotakan 9 orang, ada 3 member yang akhirnya keluar. Member-member tersebut antara lain ada Yeonwoo, TH, dan juga Daisy. Dan saat ini ke-6 anggota juga telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak mereka dengan MLD Entertainment. Dan saat berita ini diumumkan, para penggemar percaya bahwa Nancy adalah anggota dengan masa depan yang paling cerah. Sejak hari pertama debutnya, idol wanita ini telah menimbulkan sensasi dengan visualnya yang seperti Angel, fitur yang berbeda dan karisma yang menarik. Selain itu, Nancy juga mengembangkan dirinya ke dunia akting. Meskipun kurang dikenal di kalangan penonton, Nancy perlahan membangun citra baru dirinya. Mempertimbangkan basis penggemarnya yang besar, aktris idol ini memiliki prospek paling besar untuk menjadi terkenal. Yang berikutnya adalah Choi. Nah, kalau untuk Choi, dia ini adalah member yang memiliki tingkat popularitas yang sama dengan Nancy. Dan saat visualnya tumbuh seiring berjalannya waktu, sang idol memiliki masa depan yang menjanjikan di industri hiburan. Dia bahkan juga kerap kali muncul di variety show dengan kepribadiannya yang memang sangat menyenangkan banget teman-teman. Yang berikutnya adalah Nayeon. Nah, setelah mengambil peran utama wanita dalam The Police, ia mendapatkan banyak pujian dari penonton dikarenakan memenuhi standar kecantikan Korea dan juga penampilan aktingnya yang bagus. Fans juga tetap berharap Nayeon akan memiliki lebih banyak kesempatan di bidang akting. Nah, kalau untuk Nayeon, Choi, dan juga Nancy kan diprediksi masa depan mereka akan cerah ya. Namun, untuk saat ini, para penggemar itu mengkhawatirkan masa depan dari Hyebin dan juga Jane. Hal itu dikarenakan mereka ini tidak memiliki banyak kegiatan ekstra grup untuk mempromosikan diri mereka sendiri. Jadi, mereka diharapkan dapat menemukan agensi manajemen yang baik untuk karir mereka ke depannya. Dan guys, bagaimana nih pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Next, ke topik berikutnya, kita akan membahas tentang MAPE. Girl group idol Meta Global MAPE telah memulai debutnya dan melakukan debut stage di Music Core. Terdiri dari 4 orang member yakni Siu, Zena, Tyra, dan juga Mari. Album single perdana dari MAPE yakni Pandora's Box telah dirilis pada tanggal 25 Januari. Album ini juga mengekspresikan ambisi MAPE untuk memimpin gelombang baru dalam skema K-pop di era Metaverse. Adapun untuk Pandora's Box merupakan album yang menunjukkan sebuah deklarasi perang yang mengumumkan awal dari perjalanan MAPE. Sedangkan lagu utama yang bertajuk Pandora berisikan pesan yang berani bahwa mereka akhirnya akan membuka kotak Pandora di masa depan. Yang mana kotak ini penuh dengan harapan IDEVIA, di mana mereka telah kehilangan emosi dan juga mendapatkan kembali secercah harapan di dunia. Max Songs dan juga Kyler Nico yang menggarap lagu Ready to Love milik Seventeen dan juga Bad Boy milik Red Velvet turut serta dalam pembuatan lagu ini. Sejalan dengan lagu dance bergaya trap, penampilan luar biasa dari para member MAPE juga terungkap. Serta ada tim Remind yang juga bertanggung jawab atas koreografi tersebut. Waduh, kagak main-main ya guys ya. Yang berada di balik girl group MAPE ini adalah orang-orang hebat semua di bawah. MAPE yang juga akan memberikan pengalaman unik dari seorang idol virtual menarik perhatian dari teaser tersebut. Masing-masing dari keempat member juga memiliki karakteristiknya sendiri seperti musim, logo simbolis, emosi, wilayah, dan bahasa juga.
MAPE juga berencana untuk berkarya di berbagai bidang, mulai dari Pandora's Box hingga dunia musik, game, webtoon, dan juga metaverse. Dan debut dari girl group ini juga menimbulkan perbincangan oleh netizen. Banyak netizen yang bertanya-tanya mengenai bagaimana girl group ini akan melakukan panggung debut, mengingat mereka adalah girl group AI dan juga membernya itu adalah avatar. Namun pada tanggal 28 Januari yang kemarin, MAPE sudah memberikan jawaban kepada para netizen dengan langsung memberikan panggung debut mereka yang membawakan lagu Pandora di Music Core, di mana para member yang berbentuk avatar tampil seolah idol asli, dan para member juga menunjukkan vokal dan tarian yang memukau walaupun berbentuk avatar. By the way, udah ada yang nonton gak nih? Dan kemarin aku juga sudah ngelihat bagaimana video mereka dan itu memang terlihat seperti manusia nyata guys. Lagunya juga bagus, suara membernya juga oke-oke punya, koreografinya juga bagus, dan mungkin nanti kedepannya akan ada pengembangan lebih dalam tentang bagaimana avatar dari MAPE. I guess so. Dan guys, berikut adalah beberapa reaksi dari netizen Korea, langsung aja aku bacain. Apakah mereka pikir mereka benar-benar dapat menghasilkan uang dari mereka? Tentu dong mereka akan menghasilkan uang dari MAPE. Kenapa mereka dapat menghasilkan uang dari MAPE? Karena MAPE ini juga tidak hanya di bidang musik saja ya, tapi mereka ini juga akan merambah ke dunia game, webtoon, sama metaverse. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa untuk bisnis seperti ini memang sangat menjanjikan. Dan tentu dari bisnis-bisnis seperti ini, agensi mereka dapat menghasilkan uang yang banyak. Dan jangan lupakan juga dengan kesepakatan bersama dengan brand-brand ternama seperti yang dilakukan oleh idol virtual dan juga selebgram virtual dari Korea lainnya. Bahkan pernah aku juga bahas waktu itu selebgram virtual dari Korea yang menghasilkan uang yang benar-benar banyak banget. Lanjut ke komentar yang berikutnya, ada yang berkomentar, apakah menjadi bagian dari fandom berarti sesuatu? I don't know juga sih. Bagaimana ya mereka itu akan mengadakan acara di mana penggemar dapat menandatangani sesuatu ataupun mengeluarkan lagu. Ini sangat menakutkan. Wow, kenapa menakutkan? Bagaimana orang-orang dalam grup akan dibayar ya? Tertawa terbahak-bahak. Dibayarnya pasti yang ngisi suara di belakang kali ya yang dibayar ya. Wow, ini luar biasa. Mereka terlihat seperti orang sungguhan. Lalu ada juga yang berkomentar, saya pikir orang-orang itu nyata. Wah, teknologinya emang benar-benar keren ya. Sampai kita itu tidak sadar mereka ini adalah virtual dan juga bukan manusia nyata. Lalu bagaimana nih reaksi kalian setelah melihat bagaimana MAPE? Apakah kalian juga sama seperti netizen-netizen Korea lain? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir, sekarang kita akan membahas tentang Boys Planet 999. Boys Planet dari Mnet adalah versi pria mendatang dari acara audisi Girls Planet yang sudah menerbitkan Keplo. Biasanya, program tersebut akan memiliki satu MC yang akan memimpin para kontestan dari awal hingga akhir. Sebaliknya, Boys Planet ini menggunakan sistem baru dengan Star Master yang akan berubah di setiap misinya. Setiap Star Master itu akan menjadi artis senior yang akan bertindak sebagai panutan bagi para peserta pelatihan dan juga berbagi berbagai nasihat dengan para peserta. Star Master dari Boys Planet pertama adalah Hwang Min-hyun yang pernah berkompetisi di Mnet Produce 101 season kedua pada tahun 2017 dengan sesama member dari NU'EST seperti Baekho, GR, dan juga Ren. Hwang Min-hyun itu akhirnya finish di 11 besar dan memulai debutnya sebagai anggota grup proyek 101 akhir tahun itu. Dalam klip pengantar, Hwang Min-hyun itu memperkenalkan dirinya dan berbicara tentang betapa suatu kehormatan untuk bergabung dengan Boys Planet sebagai Star Master. Kemudian Hwang Min-hyun melanjutkan dengan mengatakan, "Karena saya memahami hati para peserta pelatihan dengan sangat baik, saya berharap pengalaman saya menjadi setidaknya sedikit bantuan. Saya percaya bahwa semua trainee yang tampil adalah masa depan K-pop yang layak untuk bersinar." Adapun untuk Mnet Boys Planet itu tayang perdana pada tanggal 2 Februari pukul 8 malam waktu Korea Selatan. Dan pada tanggal 27 Januari kemarin, preview untuk Boys Planet telah diposting di channel YouTube resmi dari Mnet. Dalam video tersebut, penyanyi Lee Seok-hun, koreografer Choi Yong-jun, dan juga lainnya yang aktif sebagai pelatih di Mnet Produce 101 season kedua tampil sebagai juri dan menarik banyak perhatian dari penonton. Selain itu, koreografer Lip Jae dan juga Baek Woo-young yang mendapatkan popularitas besar setelah tampil di Mnet Street Woman Fighter dan juga Streetman Fighter itu juga berpartisipasi dalam mengevaluasi para trainee. Exit Solji yang juga menjadi seorang juri berkata dengan getir, "Saya pikir mereka perlu melakukannya lagi dari awal." Lee Seok-hun dengan tegas mengatakan kepada para peserta pelatihan bahwa level menyanyi mereka sangat rendah dan ini adalah tempat untuk memilih penyanyi. Itu juga bahkan sama setelah melalui evaluasi dan memulai pelatihan penuh. Baek Woo-yeon membuat para trainee gugup dengan membuat komentar dengki seperti, "Kamu tidak bisa menari, anakku juga bisa melakukannya." Lip Jae juga menunjukkan wajah datarnya kepada para trainee dengan mengatakan,
Apakah kamu bercanda? Dan di akhir preview, Hui yang merupakan anggota grup idol Pentagon muncul dan menarik perhatian. Hui mengungkapkan ketulusannya dengan mengatakan, "Saya ingin mendengar bahwa kamu melakukan pekerjaan dengan baik saat telah hidup di atas panggung selama lebih dari 10 tahun sekarang." Pada tahap evaluasi, dia juga dengan penuh semangat menyanyikan Shutdown oleh Blackpink, grup yang diberi tahun yang sama dengan Pentagon juga, dan bahkan menunjukkan air mata di akhir video. Netizen pun meninggalkan komentar dengan mengatakan, Mnet akan memprovokasi masalah lagi. Saya pikir program audisi ini akan menjadi hits. Sepertinya Produce telah dihidupkan kembali. Wah teman-teman, sangat menarik ya kalau kita ngelihat bagaimana preview dari Boys Planet. Jadi benar-benar sudah tidak sabar banget untuk menantikan acara ini. Kayaknya bakalan lebih wow, lebih buat kita juga ketar-ketir, lebih gugup lagi. Karena kita juga ngelihat previewnya kemarin itu kan, waduh, kayak mereka dikomentari dengan tegas banget nih sama juri dan juga mentornya. Wah, debak ya. Dan bagaimana nih perasaan kalian? Apakah kalian sudah tidak sabar untuk menantikan Boys Planet? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Well guys, cukup sekian untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time and goodbye.